Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek dengan judul 21 Kelas Online berbasis website dengan gaya hidup modern. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama ada Eka Aprilia dengan NIM 12210451, yang kedua ada Feli Chama, saya sendiri 12210380, yang ketiga ada Zikri Kamaludin dengan NIM 12210082, yang keempat ada Jonathan Saputra dengan NIM 12210581, dan yang terakhir ada Muhammad Naufal Rajan dengan NIM 12210269. Selanjutnya ada analisa kebutuhan user. Nah, kebutuhan user di sini ada register, login, post, update, delete, dan logout. Selanjutnya di kebutuhan user ada pembeli. Ya, user sendiri adalah pembeli. Nah, pembeli ini bisa ngapain aja sih? Yang pertama ada pembeli bisa login dengan memasukkan email dan kata sandi. Yang kedua, pembeli dapat melihat produk baju wanita dan pria dan melakukan transaksi pembelian. Yang ketiga, pembeli dapat melihat data pengiriman dan status pengiriman untuk barang yang akan dikirim ke rumah. Selanjutnya untuk bagian staf di sini ada staf admin, staf gudang, dan pemilik toko. Nah, untuk staf admin sendiri di sini bisa mengakses, yaitu admin mempunyai hak akses login. Yang kedua, admin dapat mengelola data penjualan baju. Yang ketiga, admin dapat mengelola data pembeli. Yang keempat, admin dapat melayani transaksi. Yang terakhir yaitu admin dapat membuat dan mencetak laporan penjualan baju. Untuk yang staf gudang yaitu dia mempunyai 3 akses, yaitu mempunyai hak akses login, yang kedua mempunyai hak akses mengelola penjualan baju, yang terakhir yaitu staf gudang mempunyai hak untuk melihat laporan baju dan pengiriman baju. Untuk terakhir ada pemilik toko. Nah, untuk pemilik toko ini dia bisa mempunyai 4 akses, yaitu mempunyai akses login, yang kedua mempunyai hak menambahkan orang atau menghapus admin atau staf gudang, yang ketiga dapat melihat transaksi yang dilakukan pembeli dalam membeli baju, yang terakhir itu dia mempunyai hak untuk melihat laporan penjualan baju. Kemudian di sini ada kebutuhan software, di mana kita menggunakan editor itu menggunakan Visual Studio Code atau VSCode. Kemudian menggunakan XAMPP. Jikalau database kita menggunakan MySQL. Kemudian apa itu VSCode atau Visual Studio Code? VSCode atau Visual Studio Code adalah aplikasi code editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat code editor ini menjadi pilihan utama para pengembang. Visual Studio Code bahkan mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada XAMPP. Apakah XAMPP itu? XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengolahan data MySQL yang dijalankan di komputer secara lokal. XAMPP berperan sebagai web server pada komputer. Kemudian di sini ada database MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan perintah dasar atau bahasa pemrograman yang berupa Structured Query Language atau SQL yang cukup populer di dunia teknologi yang sekarang ini. MySQL berguna sebagai database. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilia. Di sini saya perwakilan dari kelompok website 21 Clouds. Di sini saya akan menjelaskan berupa codingan dari 21 Clouds-nya ini dan nanti akan diteruskan oleh teman saya untuk cara mempraktekannya. Untuk tahapan selanjutnya di sini kita langsung buka foldernya aja. Pertama kita klik file, open folder, kita ke local disk C, langsung kita
pilih exam PP-nya, habis itu kita pilih htdocs, selanjutnya kita pilih folder kita yaitu clouds-nya. Nanti akan langsung terbuka dan tampilannya akan seperti ini. Untuk website ini kita menggunakan coordinator 3. Selanjutnya kita ke tampilan database. Nah, untuk tampilan database-nya ini kita memunculkan exam PP yang dimana nanti akan kita masukkan database-nya ke PHP My Admin-nya. Nah, ini database-nya karena sudah kita masukkan, langsung aja kita pencet clothing-nya. Nah, untuk di sini ada card, detail order, info, ini beberapa database yang sudah kita masukkan. Selanjutnya setelah kita tadi ke tampilan dari control database-nya, sekarang kita ke tampilan view-nya. Nah, selanjutnya di halaman codingan register ini, di sini ada beberapa elemen yang akan dimasukkan. Yang pertama itu ada di halaman registration-nya ini. Nah, untuk halaman registration-nya ini nanti pertama tuh ada login box body-nya. Jadi untuk halaman register yang nanti akan melanjutkan ke login body-nya. Nah, untuk ininya pertama-tama tuh ada 4 metode. Nah, 4 metodenya itu tuh dibagi menjadi ada username, password 1, ada password 2, terus ada telepon yang harus nantinya di-input di bagian div class yang nanti sudah kita sediakan untuk registernya. Selanjutnya nanti di bagian sini tuh kita ada tulisan submit juga. Nah, selanjutnya di halaman div button type-nya itu untuk akhirnya itu kita tulis register. Untuk tombol buttonnya itu, nah untuk ini tuh class text center. Untuk di halaman tengahnya itu di sini kita tulis already account atau login her ya, yang di sini ya tuh, atau base URL-nya back to website yang nanti akan kembali ke websitenya. Selanjutnya kita akan membahas untuk tampilan dari halaman login. Nah, untuk tampilan dari halaman login hampir sama seperti halaman dari register, cuman yang dibedakan itu di beberapa tampilannya aja, yang hanya ada 2. Yang pertama tuh ada username dan passwordnya aja, terus ada please enter di center, bagian centernya itu ada tulisan please enter your account. Nah, untuk selanjutnya di halaman login ini. Nah, untuk halaman loginnya ini tuh yang jadi login box di flashnya itu please enter your username and password. Nah, yang ini tuh nanti akan ditaruh di bagian center, di bagian tengah dari halaman si loginnya. Nah, untuk method postnya itu nanti ada username sama password. Terus nanti di bawah itunya tuh ada button type-nya itu ada sign controller. Kita ke bagian kategori PHP. Nah, untuk di bagian kategori ini adalah tampilan dari codingannya. Nah, untuk di bagian kategori ini public function yang kita gunakan adalah public function, ada index, add kategori, dan edit kategori, dan lain sebagainya. Nah, untuk index itu nanti kita untuk titelnya itu kita tulis all kategori, berarti nanti akan muncul untuk bagian dari semua kategori. Terus untuk produknya juga sama, jadi nanti akan muncul semua dari beberapa kategori. Nah, untuk public functionnya juga sama, kita ada tulisan add kategori, kita tambahkan add kategori. Jika sukses untuk meng-add kategorinya, nanti akan muncul tulisan seperti create sukses follow kategori, yang artinya sukses, dan ada edit kategori untuk mengedit kategori atau update kategori. Dengan post infonya itu ada kategori name sama deskripsi. Untuk edit image kategorinya itu nanti ada untuk edit gambar dari kategorinya tersebut. Selanjutnya untuk data. Nah, untuk data function kategorinya tuh nanti ada name, description, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, saya akan mempresentasikan halaman web sebagai user. Perkenalkan, nama saya Jigir Kamaludin dengan NIM 12210082. Oke, di sini di halaman pertama ketika user login masuk ke halaman web ini, itu akan disuguhkan halaman beranda seperti ini. Jadi halaman beranda ini itu ada gambar besar, lalu ada
menu kategori, menu produk yang dijual, lalu ada halaman testimoni dari user-user yang sudah beli di sini. Lalu di paling bawah yaitu halaman footer, yaitu berisi tentang informasi-informasi mengenai website tersebut. Lalu di sini ada menu produk. Menu produk ini berisi tentang produk-produk yang sudah dijual di website ini, baju-baju, mungkin ada celana dan lain-lain. Lalu ada halaman kategori. Nah, di menu halaman kategori ini itu ada pakaian pria dan wanita. Jadi di sini bisa ditambahkan nanti di halaman admin apakah kategori kemeja flannel, kemeja kantor, lalu kemeja apalah, celana jeans, celana chino dan lain-lain, ini bisa ditambahkan di halaman admin. Lalu di sini ada menu tentang kami. Tentang kami ini adalah isi dari visi misi website tersebut, yaitu seperti ini, menyediakan kaos dengan desain unik, kreatif dan lain-lain sebagainya. Nah, di menu halaman tentang kami di sini juga ada data, yaitu di sini ada data produk yang dijual. Data produk ini misalnya ada produk ada 100 unit model pakaian yang dijual, maka ini berisi 100. Ada puluhan kategori atau ini ada berapa transaksi yang terjadi dalam website ini, lalu ada berapa pelanggan yang sudah beli melalui website ini, dan ini halaman ini bisa diakses oleh user, bisa dilihat di user di halaman tentang kami. Dari bawah halaman testimoni, lalu halaman footer yaitu berisi tentang informasi-informasi dari website tersebut. Lalu di sini ada menu keranjang. Menu keranjang jadi ketika user ingin membeli suatu produk, suatu baju, ketika ingin membeli dimasukkan keranjang, maka produk tersebut akan masuk ke halaman keranjang di sini. Jadi ini akan menghitung otomatis oleh sistem. Jadi jika ingin membeli pakaian melalui website ini, user harus membuat akun terlebih dahulu. Sini ada menu register. Jika belum memiliki akun, jika sudah memiliki akun, ya user bisa login. Jadi kita buat sebagai contoh akun baru, sebagai nama Ica sebagai contoh, dan nomor telepon sebagai contoh, username Ica, passwordnya 12345. Kita konfirmasi password lagi, maka kita register, maka akun berhasil dibuat. Ya, akun sudah dibuat, kita login terlebih dahulu, username dan password yang kita buat tadi. Nah, setelah user berhasil masuk ke halaman ini, halaman website, maka user diharapkan untuk mengisi data pribadi terlebih dahulu, yaitu alamat lengkap, pilih provinsi. Sini dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua pun ada. Kita sebagai contoh kita pilih Jawa Barat, kita pilih kabupaten di mana kita tinggal, kita pilih Kabupaten Karawang, kita kecamatan sebagai contoh kita Kecamatan Majalaya dengan kode pos 41371, dan user diharapkan untuk memberikan alamat selengkap mungkin dari nama jalan, RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, dan kode posnya harap diisi lengkap di form pengisian alamat untuk pengiriman. Saya sebagai contoh alamat Jalan Merdeka nomor 1 samping Indomaret sebagai contoh. Indomaret ada banner caleg warna merah sebagai contoh, warna merah. Kita simpan alamat, selesai, maka alamat data user sudah masuk ke halaman admin. Jadi di pertama kita
halaman beranda jika user ingin membeli produk bisa melalui halaman beranda di sini atau melalui halaman produk atau halaman kategori. Misal kita contoh ke halaman produk. Nah, di halaman produk ini berisi tentang semua produk yang akan dijual di website ini, dari baju, celana, meja. Jadi nanti sini bisa diisi berbagai macam produk. Jika bingung, mau nyari kategori, nah kita cari di kategori. Apakah di sini ada kategori celana, baju polos, meja flannel, kemeja santai dan lain-lain. Ini bisa diisi. Misal kita ingin membeli pakaian pria, nah, kita bisa membeli produk melalui halaman kategori. Nah, pakaian pria sini, misal jika hanya ingin membeli satu produk, maka user bisa langsung mengklik bentuk keranjang ini. Jika ingin membeli lebih dari satu, maka user bisa mengklik gambar satu kali atau mengklik garis 3 di sini. Kita contoh untuk membeli satu produk terlebih dahulu. Kita satu produk, maka baju sudah masuk ke halaman keranjang. Jika ingin beli lebih dari satu, kita pakaian pria, maka bisa mengklik gambarnya atau gambar baris 3. Di sini bisa diinput, diisi kita ingin membeli berapa. Saya mau beli 3, lalu add to chart, maka produk sudah masuk dan ditambah jadi 4 dengan total 400.000. Lalu di sini bisa mengisi alamat. Misal kita kan tadi sudah menginput alamat. Jika ini pembelian kita sendiri ingin diantar ke alamat kita, maka kita bisa mengisi alamat saya. Misal kalau teman kalian gaptek ingin membeli baju dan nggak ngerti bagaimana cara mengoperasikan website ini, bisa mengisi alamat baru. Dia tinggal di provinsi Jawa Tengah, misal teman kalian ingin membeli hadiah, mengirimkan baju untuk dia, lalu kita kabupaten, misal di sini ada lengkap dari Tegal, Surakarta, kita pilih ke Pati, paling jauh kayaknya. Isi kecamatannya di mana, kode posnya berapa, alamat lengkapnya dan lain-lain. Kita pilih untuk alamat saya aja. Ini udah Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Majalaya, alamat. Jadi kita tinggal pilih kurir mana yang ingin kita pakai. Ya, kantor pos, JNE, lalu kita pilih layanannya. Lalu kita sini. Itu sudah dihitung secara otomatis oleh sistem berapa biaya yang harus kita keluarkan. Kita proses to check out. Nah, di halaman checkout ini ada data pesanan kita. Kita mesan satu produk. Nanti di sini kita diharapkan untuk mengkonfirmasi pembayaran. Kita konfirmasi pembayaran. Sini ada alamat ini rekening BRI dengan nomor rekening tersebut. Lalu kita masukin jumlah berapa yang sudah kita transfer, total 400.000 tadi, 400.000. Lalu keterangan sudah dibayar, contoh. Lalu kita kirim bukti transfer. Kita kirim bukti transfernya sebagai contoh. Contoh ini kita kirim foto aktif, harusnya bukti struk transfer ya. Lalu kita klik konfirmasi, maka data ini sudah masuk ke halaman admin. Jadi ketika sudah masuk ke halaman admin, kita bisa ngecek di halaman profile apakah di halaman admin ini sudah berubah statusnya apakah dalam proses atau sudah dalam perjalanan atau sudah selesai. Sekian dari saya untuk menjelaskan halaman user, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonathan Saputra dengan NIM 122105881. Oke, lanjut pada menu admin. Di sini yang pertama itu kita membuat menu admin. Di dalam menu admin ini terdapat beberapa kategori yang kita masukkan seperti dashboard, view site, produk, transaction, dan lain-lain.
Kita mulai dari menu dashboard yang pertama. Di dalam menu dashboard ini, kita sudah menambahkan beberapa fitur. Yang pertama itu di bagian atas ini, yaitu fitur produk. Di dalam fitur produk ini kita bisa lihat ada berapa produk yang kita tambahkan, kategori, ada berapa kategori yang kita buat, sales penjualannya ada berapa, dan ada berapa member yang sudah tergabung dalam kita. Lalu di bawahnya juga sudah ada fitur yang kita tambahkan, yaitu fitur transaksi. Jadi kita bisa melihat transaksi apa aja yang udah berjalan, siapa saja pemesannya, nomor resinya, dan siapa saja yang sudah bayar atau belum, sudah lunas apa belum, apa masih pending, seperti itu. Lalu kita juga menambahkan menu view site. Di menu ini tuh kita bisa melihat tampilan user, tampilan dari si pembeli seperti apa, tampilan normalnya. Jadi kenapa kita buat menu view site ini? Supaya kita bisa mengedit-ngedit menu admin tanpa harus logout. Keluar dari menu admin kan ribet ya kalau keluar masuk. Jadi kita menambahkan menu view site ini, jadi kita ngedit langsung bisa melihat menu user tanpa harus keluar dari admin. Lalu lanjut pada menu produk. Di sini terdapat beberapa kategori lainnya. Yang pertama itu pada menu all produk. Di sini semua tampilan produk kita bisa melihat semua tampilannya. Dan di menu ini juga kita bisa mengedit semua tentang produk-produk yang kita buat, yang kita tampilkan itu. Yang pertama kita bisa mengedit, bisa mengganti namanya, kita bisa mengganti satuannya, mau dari piece atau apa, kilogram. Di ini juga kita bisa mengganti kategorinya, mau pakaian pria, wanita. Kita juga bisa mengganti harga jual, harga diskon, harga beli, berat, dan juga kita bisa menambahkan keterangan ataupun mengganti gambar di menu all produk ini. Dan juga pada menu add produk, sini kita bisa menambahkan produk-produk yang baru. Ya, sama kayak tadi, kita bisa ganti namanya, kategorinya, mau dimasukin ke apa, pakaian pria, wanita, satuannya, harga beli, harga jual, dan lain-lain. Lalu pada menu kategori produk, di sini kita bisa mengkategorikan mau semua kategori produk pakaian pria, wanita. Jadi kalau di tampilan user itu kita bisa milih nih antara produk semua kategori pria apa pakaian wanita. Jadi kita bisa milih untuk semua pakaian kategori tersebut. Lalu di image produk ini di dalam menu ini itu terdapat image produk ini itu pakaian lebih rinci, lebih detail, lebih jelas dari produk yang kita mau. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Misalkan kita pencet bagian produk, lalu kita mau buka salah satu dari semua ini, kita bisa melihat detail produknya. Kita contohkan ya, seperti ini. Misalkan kita pilih yang classes grab ini, lalu kita bisa melihat gambar-gambar detailnya dari pakaian tersebut. Ya walaupun ini beda ya gambarnya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa melihat detail dari produk tersebut. Hanya aja kita tidak menambahkan foto itu saat ini. Lalu lanjut pada menu transaction. Di sini kita admin itu bisa melihat transaksi apa aja yang sudah berjalan saat ini. Kita bisa melihat resi, waktu pemesanan kapannya, siapa, harga, statusnya, udah lunas, apa masih pengiriman, apa masih menunggu pembayaran. Kita bisa memantau semua di dalam menu transaksi yang sudah kita tambahkan ini. Dan ini kita bisa melihat resinya udah kode resinya apa,
kita juga bisa lihat buktinya. Jadi ketika kita sudah melihat bukti yang dikirim oleh pembeli, lalu kita bisa lanjut ke dalam menu pilihan ini status. Kalau buktinya sudah terkirim, kita bisa langsung mengganti dari status yang masih menunggu bisa jadi selesai seperti ini, dan langsung terupdate yaitu selesai. Kita admin bisa mengedit itu. Lalu pada menu payment di sini admin bisa mengecek apakah benar si pembeli sudah mengirim apa belum. Jadi si pembeli itu hanya perlu mengirimkan bukti pembayaran yang harga tertera di situ. Ketika si pembeli sudah mengirimkan buktinya, contohnya seperti ini, lalu si admin, kita sebagai admin bisa langsung memverify atau mensetujui dari si pembeli ini. Jadi bisa langsung lanjut ke menu transaction tadi, pengiriman. Lalu pada menu plugin ini, di menu ini kita sebagai admin, kita menyediakan, kita sudah membuat plugin ini, sliders ini buat background di bagian utama, di bagian beranda awal. Jadi di tampilan user ini kita bisa mengedit gambar ini jadi gambarnya berjalan sesuai yang admin inginkan nantinya. Jadi kita membuat fitur tersebut. Lalu lanjut pada menu testimoni atau komentar. Sini juga kita menyediakan nih untuk admin, apakah admin mau menyediakan fitur testimoni apa enggak. Jika ingin, admin bisa melihat siapa saja yang sudah berkomentar pada website kita. Jadi siapa namanya, pekerjaan atau pesan apa yang dikirimkan oleh si pembeli tersebut, admin bisa mengelola semuanya. Misalkan komentar Muhammad Aziz ini itu kurang mengenakan buat kita, jadi kita bisa melihat statusnya mau dipublish apa enggak. Kalau mau dipublish, oke, kita tinggal pindahkan yes, lalu terpublish komentar tersebut. Kalau misalkan pernyataan Eka Saputra ini kurang, jadi kita bisa jangan dipublish gitu, tidak dipublish, dengan kita ganti status menjadi no, lalu edit. Dan juga kita bisa menghapus kalau emangnya kurang suka di serp kita, membuat jelek produk-produk kita bisa menghapus pada menu ini, yes, delete. Lalu lanjut pada menu service. Di menu service ini kita telah menyediakan untuk admin, yaitu menu pengiriman. Kita bisa menambahkan mau pakai kode JNE, mau pakai pos, kita bisa mengedit semua di sini dengan layanan oke, rek atau yes dengan keterangan seperti ini. Ataupun kita mau ganti yang lain, misalkan kita mau ganti jangan JNE deh, kita ganti pakai Piki gitu misalkan ya, juga bisa. Tinggal kita pencet edit, lalu ya seperti itu, edit lalu ganti. Lalu pada menu postal fee ini, ongkos kirim ya, di sini kita juga bisa mengganti-ganti. Kita menyediakan untuk admin bisa mengganti-ganti dari kota tujuan kemana dan berapa pengiriman yang harus dibiayakan serta estimasinya. Misalkan kota Jogja ke Denpasar dengan menggunakan kurir JNE dan layanan oke, estimasinya itu 38.000 dan 4-5 hari. Kalaupun ada pembeli dari luar kota lainnya, kita tinggal mengedit pada bagian ini.
Misalkan kita pilih provinsi mana, tujuannya kemana, kabupatennya mana, dan kode posnya apa. Bisa menggunakan apa, kurirnya, biaya, estimasi semua. Admin bisa mengedit pada fitur ini dan kita telah menyediakannya. Lalu bank account. Jadi ketika si pembeli mau tertarik sama produk kita, baju kita, dan dia mau beli, para pembeli ini bisa mentransfer ke dalam rekening ini, BRI dengan nomor rekening sekian, nanti muncul pada halaman keranjang ketika dia mau membeli tersebut. Lalu menu user. Di dalam menu user ini kita bisa melihat sandi-sandi dan lain-lain lah dari username gitu. Nomor teleponnya berapa, dia membuatnya tanggal berapa, itu kita bisa melihat pada menu user ini. Dan kita juga bisa mengedit pada menu user ini. Sebagai apa dia, customer kah, atau sebagai seperti ini admin kah, seperti itu. Lalu pada menu setting general ini, pada menu general ini kita menambahkan ya deskripsi meta, kita menyediakan kata kunci yang ingin dicari para si pembeli. Jadi akan tampil pada menu di bawah sini. Pada menu di bawah website. Lalu pada menu social account di sini kita bisa menambahkan apa saja akun-akun yang ada di dalam website ini. Kita menyediakan untuk admin biar bisa langsung menyediakan sosial media seperti di bawah ini juga kita taruhnya. Lalu pada company profile di sini juga kita admin membuat, kita menyediakan untuk admin semua tentang penjualan ini. Tunggu sebentar. Dari nama, alamat, email kita juga menyediakan, dan kita juga taruh pada menu di bawah sini. Seperti itu. Kesimpulannya, kita dapat mengatakan bahwa 21 Clothes Online ini lebih relevan dengan gaya hidup yang lebih modern. Ini mungkin tidak hanya mencakup produk yang Anda jual saja, namun juga cara Anda memasarkan dan berinteraksi dengan pelanggan. Mungkin penekanannya adalah pada kenyamanan, kecepatan, dan pengalaman pengguna agar sesuai dengan gaya hidup modern. Dengan berfokus pada penjualan pakaian bergaya dan memanfaatkan platform online, 21 Clothes Online memiliki potensi untuk sukses karena menargetkan pasar yang terkait dengan tren fashion dan perilaku konsumen modern. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dan kurangnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kelompok kami dan tentunya untuk semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.